Sabar dulu, Kores. Sebentar dulu. Dikit lagi aja. Sabar dulu. Oke. Ini gara-gara. Sabar ya. Ini lagi. Sudah lama tak berjumpa ini. Jadi, sedikit. Ya, silakan Kores. Udahlah, capek gua ngulang itu aja yang dalam Islam gitu. Sekarang ketika kita lihat ke kekristenan, tadi kan Islam udah dijelasin tuh, surganya itu ya banyak bidadarinya gitu. Yang gua bingung lah, di Wahyu 19 nomor 7 lah, di sana ada kita tuh disuruh bersuka cita untuk perkawinan anak domba gitu. Di sini gua bingung lah, kok surga isinya begini? Kenapa orang-orang Kristen malah mengawini Tuhannya di dalam surga? Gitu. Sudah apa bilang silakan dong. Ya udah itu aja, langsung dijawab aja. Ya, terima kasih Kores ya, lama kita tidak berjumpa. Sekarang kita berjumpa di TikTok ini. Ya. Memang di Wahyu 19 itu ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Artinya memuliakan Yesus Kristus. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, pengantin yang dimaksud di sini adalah para jemaat, ya. Jadi kami ini memposisikan diri pengantin wanita, Yesus adalah pengantin pria. Kenapa? Pernah kan kalian baca di mana Yesus dengan 10 wanita itu kan, dia kan sebagai pengantin. Ya, betul. Nah, yang 5 itu menyiapkan namanya buli-buli, yang 5 lagi nggak menyiapkan. Maka ketika lampunya habis mereka pergi, yang 5 ini menyiapkan. Itulah yang disambut Yesus sebagai pengantin wanitanya. Ya. Jadi dalam hal ini ada juga ayat tertulis bahwa kepala gereja itu adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi kami ini adalah gereja. Gereja itu orangnya ya, bukan gedungnya. Kalau gedungnya namanya rumah ibadah. Jadi kami nanti disambut oleh Yesus, jemaat-jemaatnya ini ya seperti pengantin yang 5 tadi. Ya, yang bawa buli-buli itu. Itulah maksudnya. Jadi bukan pernikahan, tidak mungkin satu Yesus menikahi jutaan orang, kan lucu. Jadi itu adalah sebuah perumpamaan. Ya, silakan Kores. Lah, terus kenapa di 2 Korintus 11 nomor 2 dibilangnya begini? Gitu. Aku membawa kamu kepada satu laki-laki sebagai perawan suci kepada Kristus gitu. Jadi di sana tuh ya memang nanti baik pria maupun wanita yang Kristen terutama itu akan menjadi perawan di hadapan Kristus gitu loh. Itu perumpamaan juga. Oke. Ya, itu perumpamaan juga. Gini ya. Siap. Alangkah baiknya ayat 1. Jika kamu sadar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Cemburu ilahi ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini menyangkut apa? Ini yang dinamakan menyangkut keimanan. Ya, maka dia berbicara tadi kan, aku cemburu ilahi. Gimana sih cemburu ilahi itu kan begitu. Bahwa contoh, saya cemburu terhadap orang yang disalib di sebelah Yesus. Kenapa saya cemburu? Dia tidak mengenal Yesus, dia tidak pernah ke gereja, nggak pernah ke sinagog, nggak pernah baca kitab suci, tapi bisa dia masuk surga. Nah, itulah maksud ayat ini. Silakan. Tunggu. Aku open cam dulu. Jadi pengantin bukan sekedar pengantin ya, karena ini aku bawa dari grup biblestudy.com lah ya. Nah, ini grup biblestudy.com. Ini orang-orang luar negeri sih mereka udah legowo, mereka akan mengawini Yesus nanti di surga gitu. Nah, lalu di sini ada fotonya. The Wedding of the Lamb, perkawinan anak domba. Nah, di sini ada foto bisa kita lihat. Ini Yesus ya, yang agak buram ini Yesus. Nah, ini. Lalu ini pengantin pertamanya lah ya. Nah, ini ngantri orang-orang ini untuk mengawini. Nah, ini ngantri ada berapa di sini. Ini juga ada berapa. Nanti mengantri.
Jadi Yesus terkesan dalam foto ini tuh mengawini satu persatu dari orang-orang Kristen gitu. Makanya di sini dikatakan, ini aku bahasa Indonesiain ya. Kita yang dikenal sebagai Kristen telah mengambil nama suami kita. Siapa dia? The Lord Jesus tuh, Tuhan Yesus. Jadi suaminya orang-orang Kristen itu ya Yesus itu. Nah di sini gue mulai legowo dan toleransi lah. Kalau dalam Islam alangkah apa ya kami nggak akan habis pikir gitu untuk mengawini Tuhan kami. Tapi kalau di kekristenan di surganya ya itu aktivitasnya mengawini Tuhan. Itu yang kalau apa ya kami Islam nggak bisa menerima itu gitu. Oke, silahkan. Ya. Ya. Gambar yang kau tunjukkan sama aku tadi itu kan gambar sebuah mimpi atau dongeng. Kenapa saya katakan dongeng? Ya karena dia kan tidak pernah melihat itu. Itu yang pertama ya. Banyak orang bisa menggambarkan hal apa aja tentang Yesus. Bahkan kalau kita merujuk kepada si Barbara Tering, jangankan di sorga, di bumi pun katanya Yesus menikah. Tapi ketika diselidiki siapa istrinya dan mana bukti historis sejarahnya itu belum bisa ditemukan secara pasti dan benar, kan gitu ya. Jadi kalau masalah itu kami sih nggak masalah ya. Tetapi yang dibuat di situ anak domba, ya. Anak domba kalau kau merujuk kata-kata misalnya, oh ini makna sesungguhnya, ya domba itulah kami kawini kambing, yang sejenis kambing itu domba. Apakah demikian? Kan tidak. Jadi makna anak domba Allah ini kita sudah tahu, memang itulah sebutan untuk Yesus. Ya, karena dia domba ini sebenarnya berasal dari zaman Abraham ketika anaknya diganti oleh domba itu sebagai korban disembelih. Itu ya. Nah, jadi itu semua makna kiasan. Kecuali dibilang di situ Yesus menikah dengan wanita atau di sorga, itu enggak. Selalu dikait-kaitkan dengan kalimat-kalimat yang mengandung unsur-unsur makna tersirat, bukan sesungguhnya. Terima kasih. Lanjut. Iyalah. Misalnya tadi ya pertama Wahyu 19 nomor 7, terus nanti 2 Korintus 11 nomor 2. Terus nanti ada lagi nih di perjanjian lama lah ya. Kita bisa lihat di sini lah. Hosea 2 nomor 2 ya. Adukanlah ibumu, sebab dia bukan istriku. Kayaknya besar ya, ini istri Tuhan artinya. Dan aku ini bukan suaminya. Akunya besar, Tuhan artinya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya. Nah kan gitu ya. Nah di sini yang menarik lah ya. Yang menarik itu, ini kok Tuhannya kawan-kawan Kristen tuh pikirannya tuh ke situ mulu gitu. Kalau nggak kawin zina, kalau nggak kawin zina gitu. Kenapa kesana lah ya? Coba, kalau menyembah Tuhan yang salah disebutnya apa? Zina bukan? Betul ya? Nah, betul. Nah, kalau misalnya menyembah Tuhan yang benar, apa tadi? Apa tadi, Lai? Langsung aja bilang, kalau silakan biar ku jawab. Oke. Jadi Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini kan kiasan tuh. Kiasannya tuh diartikan zina gitu. Jadi kalau misalnya ada sundal, ada buah dada, ada istrinya, nah itu apa? Kiasan untuk menyembah Tuhan yang salah. Dikaitkannya ke zina. Nah, kalau misalnya menyembah Tuhan yang benar, misalnya menyembah Yesus misalnya, itu disebutnya kawin. Jadi ya di situ-situ aja gitu. Kalau nggak kawin ya zina, kalau nggak zina ya kawin zina, kawin zina. Ya ini yang ya udahlah kita bertoleransi saja. Mereka nggak suka mengawini 72 bidadari karena kawan-kawan Kristen itu mengawini Tuhannya sendiri nantinya. Ya kami di situ toleransi aja gitu sih paling lah. Silakan. Oke, terima kasih. Memang sejak perjanjian lama Tuhan menggambarkan di Ulangan 20 itu ya. Ulangan 5 ayat 20 dan sekian-sekiannya. Jangan ada padamu Allah lain kecuali aku, ya. Itu sudah perintah dia. Artinya kami hanya melakukan hubungan rohani sama dengan satu Tuhan, betul namanya sudah menduakan. Menduakan artinya berzina. Kan begitu. Atau bahasa sekarang
selingkuh. Tuhan kami tidak mau mengambil yang hal ini, perselingkuhan ini. Maka dia benci perselingkuhan, dia benci perzinahan. Maka digambarkanlah dengan hal zina. Tapi jikalau kami bertuhankan kepada hanya dia seorang, maka dikatakan adalah bahwa kami pernikahan rohani. Maksudnya yang kubilang tadi di awal itu ya, secara rohani kami adalah bertuhankan hanya kepada dia. Maka digambarkan seperti manusia di bumi. Manusia di bumi, ketika dia setia, artinya dia setia hanya pada satu suami. Harusnya begitu. Tetapi oleh karena dosa, manusia bisa banyak suami, banyak istri. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi bagi kami itu gak masalah karena bukan makna sesungguhnya, tetapi makna kiasan yang bisa dijabarkan dan dijelaskan. Silakan. Thank you lah ya untuk pengakuannya ya. Ini jadi ketika mengawini Tuhan itu nggak ada masalah, itu sama seperti kami mengawini 72 bidadari pun itu nggak ada masalahnya gitu. Tapi Kristen kan, mengawini 72 bidadari, lendir. Wah, sama kami juga. Mengawini Tuhan. Lendirnya segede apa tuh? Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Aduh. Jadi makanya Islam itu kami tidak menerima sama sekali mengawini Tuhan, baik secara roh, secara kiasan, secara daging, kami nggak mau menerima apapun bentuk mengawini Tuhan itu. Karena di sini kalau kita lihat ya, ke kawan-kawan Kristen yang bule ya, kawan-kawan Kristen yang bule, ya ini ada lagi ini dijual harganya $120, lukisan perkawinan anak domba. Lihat, anak dombanya bentuknya Yesus. Yesus anak dombanya. Ini yang kawin nanti, terus ini nanti ngantri. Ada lagi, belum ini juga ya. Nah, ini juga, ini kawin lagi. Nah, evidence of for the marriage of the land. Nah, ini pertama satu, ini nanti ngantri lagi. Terus ini, terus ini, banyak banget gue bilang. Waduh, ini gimana ini kawin secara roh ini? Kami nggak bisa lah, sip lah, nggak bisa lah. Itu paling ya. Jadi di sini aku cuma mengajak Muslim untuk bertoleransi gitu loh. Kenapa kekristenan nggak suka dengan 72 bidadari? Ya karena kekristenan levelnya lebih. Kita kalah jauh dengan konsepnya. Yang mereka kawini bukan bidadari lagi. Tuhannya langsung dikawini, ikhwan. Itu loh. Thank you. Oke, aku jelaskan. Gambar-gambar yang kau lihat itu, kan aku bilang mimpi. Karangan, dongeng. Mana ada seperti itu? Itu mereka berusaha menggambarkan apa yang di pikiran mereka. Dan kau percaya. Ya sudah, kau imani saja. Kalau di iman kami tidak seperti itu. Bahwa Yesus akan membawa kami ke surga, iya. Dan dia akan datang seperti dia naik ke surga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Ya, sampai 11. Jadi kami tidak heran lagi. Dia menjemput kami nanti dan dibawa kami ke surga. Mungkin dia mau menggambarkan di situ. Karena ada malaikat-malaikatnya. Bahwa kami akan di dalam roh disambut oleh Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, bisakah aku bertanya kepada kau, Kores? Ya, boleh lah ya, silakan. Ya, terima kasih Kores ya. Biar dialog kita berimbang. Saya mau bertanya kepada kamu ya. Bahwa terima nggak kamu kalau saya katakan Yahudi di dalam Alkitab berbeda dengan Yahudi yang di dalam Al-Quran? Oh, terima. Ya, syukur kalau kau terima. Terima enggak kau kalau saya katakan Baitul Maqdis yang di dalam Al-Quran bukanlah bait Allah yang di dalam Bible. Di Bible itu kan di Mesir dia adanya. Sebelum hijrah, sebelum ke Israel. Enggak, saya bukan bilang sebelum ke Israel. Setelah di Israel. Bait Allah tapi kan tidak ada di Mesir. Bait Allah perjanjian lama itu di Mesir, bukan di Palestina sekarang. Itu enggak ada di Mesir bait Allah. Makanya beda gitu. Kalau misalnya Palestina sama dong jadinya Islam sama Yahudi. Ya, makanya aku tanya, di tempatmu apakah kamu mengakui bait Allah yang di Yerusalem itu adalah Baitul Maqdis atau yang berbeda? Oh, itu berbeda, bukan. Bait Allahnya Yahudi di Mesir, bukan di Palestina, itu punya Islam yang di sana. Siap, oke. Berarti dalam ajaran Islam bait Allah itu di Mesir. Ya, terima kasih. Bukan bait Allah Yahudi yang diimani di perjanjian lama kan? Itu di Mesir. Itu Yahudi yang perjanjian lama itu di Mesir. Kalau Islam itu yang di Palestina. Pokoknya beda.
Salomo membangunnya di Mesir. Baru tahu saya Salomo di Mesir. Iya, itu Salomonya Yahudi. Kita nggak urus, orang urus kita. Oke, berarti Islam ya? Iya, ya. Oke. Apakah kau percaya air Zam-Zam yang ada di Arab Saudi itu adalah air yang berasal dari peristiwa Hagar dan Ismail di Laharoy? Laharoy apa ya? Ya, oke. Karena kau nggak paham, aku jelaskan. Di Boleh. Kejadian 16 itu di mana Hagar membawa si Ismail dan dia kehausan, maka diketuknya dengan tumitnya tanah itu keluar air dan itulah diminum. Atau gini aja, kau bisa jelaskan air Zam-Zam asalnya dari mana? Silakan. Ya lah, kalau dalam Islam itu kan Siti Hajar sama Ismail itu pergi ke selatan dari Palestina itu, yang dimana itu adalah tanah Mekah. Lalu kemudian terjadi mujizat di sana ketika Siti Hajar itu menginginkan air, maka malaikat datang membantunya, lalu disuruhlah mengetuk-ketuk tumitnya ke tanah selama 7 kali sehingga keluarlah air Zam-Zam tersebut gitu. Itu dalam Islam. Sesimpel itulah, karena apa ya? Kalau misalnya kita sama-samain sama Yahudi, Daud menikahi Batsyeba umur 3 tahun. Ini kan pedofil. Ya, kita tampilkan itu. Oke. Ketika saya bertanya kepada kamu, jawab dong. Jangan lari ke Bibel. Ketika saya tadi menjawab, saya tidak ada menyinggung Islam kan? Nah, tadi aku jawab. Saya mau tanya bahwa kamu tadi cerita ke selatan. Ke selatan mana ya? Saya bingung. Berarti mereka pertama kali di mana? Selatannya apa? Pertama kalinya dia ini Palestina. Siti Hajar itu pertama kali di Palestina. Oke. Selatannya Palestina itu Laut Mati. Hah? Wah, mapnya buta ini. Inilah kenapa kawan Kristen. Timur lawannya barat. Sorry. Selatannya parah. Selatannya Palestina itu adalah Mesir. Waduh, ini makin parah lagi. Utaranya adalah Libanon. Astagfirullah. Ini kita lihat map ya. Kita lihat map. Makanya kalau perang Yom Kippur, dari utara diserang Libanon, dari selatan diserang Mesir. Middle East ya, kita buka ya, Middle East. Oh ya, walaupun Mesir itu masuknya ke selatan, cuma dia nggak selatan banget gitu loh. Kita lihat map ya, kita lihat map aja. Ya. Middle East map, nah, kita lihat di sini. Middle East map, nah kita buka yang inilah ya. Nah kita lihat di sini. Nah, tuh. Mesir itu ke timur jatuhnya. Nah ini ya misalnya ya. Nah ini. Ini kelihatan nggak sih? Enggak, kabur. Tunggu kita gedein dulu deh. Peta Israel aja buka. Iya ini. Tunggu kita gedein. Loh kok jadi Turki? Mana dia? Ah ini lihat di Israel ya. Israel di sini nih. Nah ini dah. Nah ini Yerusalem lah ya kita ambil. Nah ini Yerusalem. Ya. Nah ini nih ke selatan tuh ke sini nih. Ini kalau Mesir ke timur dia. Jatuhnya. Timur itu masa nggak tahu aku arah matangin. Atas itu utara, bawah selatan, timur itu ke kanan. Lah ini Mesir di mana nih? Mesir di mana? Itu Egypt. Mesir ini kan ya ke sini kan? Nyerong dia. Timur apa ini namanya? Ya. Tetapi di dalam map itu selatan namanya, selatan. Astagfirullah, ini selatan di ke bawah loh. Ini selatan ke bawah loh. Kau melihatnya bukan searah apamu ini, handphonemu. Putar handphonemu dikit ke arah Suria itu, Syria. Putar gini, itulah utaranya Syria. Gini maksudnya? Bukan terbalik, kan punya landscape ini, potret. Syria. Ya. Syria itu dari tadi kan gini. Miringkan handphonemu. Miring. Gimana sih? Gini. Bukan, bukan. Satu lagi, lawan arah. Ke sini. Terlalu jauh. Dikit. Ke sini. Pelan-pelan ke kiri, lagi. Kiri. Lagi sampai lurus, lagi. Lurusin. Suria itu lurus gimana? Petanya aja begini loh. Lihat nih, kita jauhin petanya begini loh. Iya. Ini udah ada garisnya ini. Ngapain kita miring-miring begini lagi, lah? Ya biar kau melihatnya utara selatannya. Enggak, Lai lu udah kenal lah, lu buta map ini kalau main Mobile Legend lu. Masa Mesir lu
lu bilang selatan, Mesir ini di timurnya Israel ini jatuhnya. Ini timur laut ini namanya. Coba kau tulislah, Mesir itu di selatan apa timur? Coba lihat. Enggak lah, ini udah ada peta lah, masa peta bohong? Iya, itu bukan timur, selatan. Kau cari tahu lah. Astagfirullah. Lae, ini Mesir, lihat ini di mana Lae nih? Mesir di sini ya. Ini Yerusalem di sini Lae. Nah, kalau selatannya apa itu dibuat di Kades dan Beret. Ada itu tempat yang sedikit itu loh. Yang kecil di bawah Jordan sampingnya itu. Apa itu? Suez. Jordan, Al-Aqabah. Kanal. Suez Kanal. Iya, Suez Kanal. Itulah selatan, kalau mau selatan. Dekat situ dia. Lah terus ini apa namanya? Planet Israel Namek yang mana? ini. Coba Syria sampingnya Syria apa? Israel kan? Beirut. Enggak, yang biru. Beirut. Kiri. Ini Lebanon Israel. itu utara. Ini nih Yerusalem. Ya, nah kiri kan dikit kiri kan. Nah, selatan dia itu ya Mesir, utaranya Lebanon. Itu yang benar. Oh jadi kalau dalam Kristen Mesir itu selatan tuh ke kiri ya dia? Bukan dalam Kristen, tetapi itulah menurut peta dunia. Coba lihat perbatasan Israel sebentar. Batas Israel. Terus kalau misalnya kita ke Oman apa namanya Oman? Benar ya, dengar ini. Israel terletak di sebelah timur Laut Mediterania, berbatasan dengan Lebanon di sebelah utara, Suriah di sebelah timur laut, Yordania sebelah timur, dan Mesir di sebelah barat daya. Suriah sebelah timur laut. Nah, dan Mesir di sebelah barat daya. Iya. Asik ya. Barat daya. Sebentar, itu lebih ke arah selatan. Ya, lebih ke arah selatan. Siap. Ada timur, tenggara, selatan, barat daya. Barat laut, utara, timur laut. Tapi jangan kau bilang selatan. Coba. Selatan Israel. Dan Mesir adalah di barat daya. Udahlah lah. Enggak mau dibawa kemana sih soal map itu mau dibawa kemana? Ya. Data kau itu dari mana kau dapat? Aku bingung. Ya enggak ini enggak infoplease.com mana? Infoplease.com. Bukan atau data kamu itu data selatan Israel. Air Zam-Zam itu selatan Israel. Lah iya karena gini posisinya, kita kan ini ke arah bawah terus nih ke selatan. Nggak mungkin dari kan mana ini kau ambil tulisan itu? Coba tulisan yang kau bilang selatan Israel itu dari mana? Dari Quran kah? Dari buku apakah? Coba. Sirah Nabawiyah. Dari sini gua ambil. Nah ini nih. Wah. Nah kami punya ini nggak perlu gua perjanjian lama perjanjian baru. Ini karena sejarah dari penciptaan. Coba itu ada di ini di kejadian di jilid 2 itu. Ya, apa dibilangnya? Air Zam-Zam selatan. Lah iya, itu terus ke selatan. Cuma kalau gua buka dulu lama lagi lah ya nggak apa-apa. Ya, aku bacakan ya ini. Iya boleh. Mesir merupakan negara kuat di sebelah selatan Israel. Iya. Kau carilah. Iya. Siap. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kan tadi yang data Mesir adalah di barat daya gitu ya. Enggak, itu kan yang lain. Kalau Google ID dibilangnya Mesir merupakan negara kuat di sebelah selatan Israel. Kau cari selatan memang selatan, buatlah selatan Israel. Ya, iya maksudnya gini, gini loh, kan zaman Ibrahim itu kan belum ada kantor imigrasi ya. Jadi orang kalau misalnya mau ke selatan diterusin ke selatan ya bebas gitu loh. Nggak ada kantor imigrasi kan gitu ya. Gitu. Jadi bukan masalah yang sepele. Kita kembali ke topik aja lah. Gimana ini soal 72 bidadari dan mengawini Tuhan? Tunggu dulu. Ini mau pindah topik kita ini. Bergantian. Kita berdoa. Tapi topiknya jangan kabur-kaburan gitu loh. Enggak, sebentar. Ini untuk pembuktian. Jadi, Kores, terima kasih kau sudah mengakui bahwa apapun yang di dalam Al-Quran bukanlah yang ada di dalam Bible. Ya. Oke. Kalau dari situ maka kita dapat mengambil kesimpulan toleransi itu harusnya terjaga. Ya. Iya. Kita tidak perlu ribut karena apa yang di dalam Bible itu bukan di dalam Al-Quran. Musa di dalam Bible bukan Musa yang di dalam Al-Quran. Demikian juga Musa yang di Torah Yahudi bukanlah Musa yang di dalam Al-Quran. Apakah kau setuju situ? Sebelum kita lanjutkan mengenai bidadari-bidadari. Biar enak itu dong. Kaitan. Itu dong. Bagus. Ya, setuju ya. Setuju. Makanya gini lah ya.
Terputus ya, nggak ada hubungan ya. Nggak ada loh. Kalian apa coba? Yesus kalian tiap hari berbahasa Yunani. Masa itu mau dibilang Nabi Isa? Jangan lari ke situ. Oke, saya setuju. Makanya besok, thank you. Ya, makanya besok kalau kalian ditanya tentang ilmu Islam atau agama Islam, jawablah dari kitab-kitab Islam. Jangan lari ke Bible. Itu maksudku. Ada nggak tiap gua buka topik, gua nyamain? Nggak pernah. Ya, Nabi Isa. Kalau Nabi Isa pernah nggak bikin rugi pedagang babi? Nggak pernah. Yesus bikin rugi pedagang babi? Kalau di tempatku, kalian bisa disiplin. Kalau di tempat kalian setiap ditanya Islam lari ke Bible. Tanya Islam lari ke Bible. Oke. Sekarang kita berbicara tentang 72 bidadari. 7 bidadari ini kan kalian dapat berdasarkan isi Al-Qur'an, ya kan? Kita tahu itu. Enggak, itu hadits. Enggak lah, bidadari ku bilang bukan jumlah 72 loh. Oh, betul. Iya, benar-benar. Aduh, gimana sih? Bidadari itu adalah di dalam Al-Qur'an. Nah, bidadari ini saya mau tanya kepada kau, tercipta dari apa? Ya, kalau nggak salah dari cahaya deh. Cahaya. Nah, sekarang manusia nanti di dalam sorga, itu dalam daging atau bagaimana? Dalam daging dong. Ya, terima kasih. Berarti daging bersetubuh dengan cahaya. Ya, bisa dibilang begitu. Oh, baru tahu aku. Ya sudah, enggak kulanjutkan. Iyalah. Karena orang-orang Kristen di roomku ini orang-orang waras. Begitu kau bilang daging bersetubuh dengan cahaya, aku nggak melanjutkan. Apa yang mau kulakukan itu ras baru. Iya kan? Makanya Kores kalau jauh sama Kores nggak akan bisa masuk lebih jauh lah, nggak akan bisa masuk lebih jauh. Ya. Kami misalnya nih ya, kita komparasi. Islam mengawini cahaya, kalian mengawini Tuhan. Coba, mana yang waras? Coba dipikir. Ya. Tadi mengenai Tuhan kan sudah kujawab. Kau hanya melihatnya kan secara letterlet. Padahal itu tidak bisa letterlet. Sementara ketika aku bertanya tadi kau jawab secara letterlet. Nah, ini yang gua nggak suka dari kekristenan. Kalau ada yang bertentangan dengan moralitas 2023, wah itu kiasan, itu ini. Padahal gua nggak ada masalah loh. Kami tidak pernah ngeles. Karena memang di dalam Alkitab itu pengajarannya begitu, Kores. Dan dari dulu kau sudah tahu ada makna kiasan, tersurat dan tersirat. Sementara kau tadi bukan kiasan, kau bilang tapi nyata. Kalau kau bilang bisa daging bersetubuh dengan cahaya, aku nggak bisa lanjutkan apa-apa lagi. Takutku nanti, ini kan cahaya ini. Terus aku bersetubuh dengan ini gimana? Ku ambil kelaminku, ku gini-gini kan. Ya. Makanya aku bilang aku nggak bisa melanjutkan. Gimana mau kulanjutkan? Orang gini loh, Lai. Misalnya dalam kekristenan gitu, firman yang asalnya alfabet berubah menjadi manusia itu aja bisa. Firman, itu aja bisa. Firman yang asalnya alfabet itu kan A sampai Z. Iya, firman kan kata-kata kan, perkataan kan, A B C D E F G kan. Nah, kau harus memahami. Kena di situ ya. Ya enggak? Alkitab sebentar. Alkitab menjelaskan ada 2 jenis firman. Dengar dulu dong, enggak usah ketawa. Ada 2 jenis firman. Firman yang diucapkan Tuhan, berupa gelombang suara yang dimengerti oleh manusia. Ada satu lagi firman yang di dalam hati Tuhan saja. Makanya ada ayat, maka bersedihlah Tuhan dalam hatinya. Ada itu. Itu enggak dikeluarkan, jadi tidak berupa alfabet. Sini. Saya sini, Lai. Yohanes 1 nomor 1, Lai. Ya. Ini ya. Lihat, perhatikan di sini. In the beginning was apa, Lai? Ini. Kelihatan enggak? Apa nih? Apa ini? In the beginning was, ini loh. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah kata. Kenapa bingung? Lihat, abjad jadi manusia aja kalian nggak bingung. Sekarang kita mengawini cahaya, kalian mencoba untuk tertawa. Padahal ini remis loh. Ini remis loh ini. Loh, nggak bisa remis, Kores. Tuhan itu mau kata menjadi manusia, kan menjadi manusia dibilangnya. Bukan dikatakan kami bersetubuh dengan kata. Kalau kau sudah kau akui ini cahaya lah.
Bagaimana aku bersetubuh dengan ini? Cahayanya ini. Ya iyalah, dulu kita lihat benda mengeluarkan cahayanya. Inilah cahaya. Gimana aku cium-cium cahayanya? Ini gimana caranya kata-kata bisa ngobrol sama manusia? Gimana caranya? Mana ada dibilang ngobrol, situ pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Iya, terus ini kan nanti di Yohanes 1:14 firmannya menjadi apa? Manusia. Ya itu udah. Kan menjadi. Bukan bersetubuh dengan kata kami. Gimana sih Kores? Tapi kan ngobrol dengan kata-kata yang menjadi manusia itu kan? Iya, kata-kata gitu itu kan sudah menjadi manusia. Sudah ya baru bisa ngobrol. Kami bisa mengobrol sama manusianya. Ya iya gitu itu juga dengan bidadari di surga. Ngapain ketawa-ketawa yang nggak penting coba? Dibalikin ke firman menjadi manusia kan bingung sendiri gitu. Kores. Apa tuh? Aku tidak ada ketawa. Yang kukatakan kau yang lucu. Mana mungkin kau bilang manusia di surga dalam wujud daging? Sudah. Bidadari kau bilang cahaya. Maka daging bersetubuh dengan cahaya. Lah, itu kan penciptaannya cahaya. Manusia kan penciptaan juga dari tanah. Sama-sama nanti berbentuk. Gitulah. Maka udah kena skak di situ udah. Cahaya mau dibuat bagaimanapun tetap cahaya kau bilang. Kecuali kau bilang cahaya menjadi manusia. Kapan gue bilang itu? Bilang cahaya menjadi manusia. Lu ngomong, itu bidadari tercipta dari apa? Cahaya. Udah kelar perkara, nggak usah ditambah-tambahin kata-kata. Ya. Makanya aku bilang berarti bidadari itu cantik tapi kayak cahaya karena tembus pandang. Oh, itu dari mana lagi tuh nambah-nambahin kata-kata? Dapat dari mana tuh? Dagunya ini kayak apa putih kan ada di sini tuh. Nah, itu apakah dagunya itu berbentuk cahaya kan enggak? Ya, kau bilang tadi cahaya. Layak jelek ngelesnya ketahuan terus. Aku enggak ngeles, kalau kami dibilang ketahuan terus. Manusia. Manusia itu seperti ini. Sekarang kau bilang cahaya jadi bidadari. Nah, sekarang gimana? Jadi kecuali manusia, kita bilang cahaya jadi manusia. Ya, ini manusia. Cahaya jadi manusia ini. Cahaya jadi terus bidadari. Kalau cahaya jadi bidadari gimana? Nah, makanya aku tanya kau, bidadari itu kan makhluk lain, bukan manusia. Artinya dia makhluk cahaya. Gimana sih logika kau berpikir Korea? Dalam hadis itu ya dikatakan gitu bahwa bidadari itu berbetis, dia berpundak dan dia mempunyai perawakan yang cantik kayak gitu kan. Kalau udah dikatain kayak gitu ya bentuknya bentuk orang lah ya. Makanya nggak usah ngeles-ngeles gitu loh. Monyet karena ini bentuk orang. Monyet pun bentuk orang tapi bukan orang. Makanya Kores, Alkitab itu jelas manusia kan. Ini manusia. Makanya disebut monyet karena Kores, monyet pun makanya disebut monyet itu karena dia monyet bukan karena dia manusia bentuknya beda, enggak. Memang enggak manusia tapi bermirip. Terus kenapa ngomongnya manusia? Ini gimana sih ini kawan-kawan Kristen ini logikanya? Alien pun berbentuk manusia, ada digambarkan. Kalau kecuali Kores dibilang manusia. Kalau dibilang manusia ya ini cahaya menjadi manusia ya ini. Sekarang cahaya menjadi bidadari. Artinya cahaya itu adalah berwajah cantik. Kan itu definisi bidadari. Sesuatu makhluk yang berparas cantik. Kan itu bidadari. Enggak intinya gini lah ya. Ketika lain ngobrol sama Yesus. Enggak. Ketika lain ngobrol sama Yesus kan lain enggak ngobrol sama abjad, lain kan ngobrol sama orang kan gitu kan. Karena sama sudah menjadi manusia Kores. Kami ngobrolnya sama manusianya. Ya. Ayo. Ya udahlah ya. Yang lain. Ini pertemuan pertama kita nih. Ada lagi atau kita lanjut besok aja? Terserah lah. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, gue nanya lagi. Ketemu lagi ya. Oh ya udah boleh lah kalau gitu. Siap kalau gitu. Yo lah ya. Judul apa ya? Iya apapun Kores tuh selalu terbuka mau topiknya apapun. Ini enaknya aku sama si Kores bisa disiplin. Terima kasih Kores. Sampai jumpa. Sama-sama lah ya. Aku turun dulu ya. Ya. Kawan-kawan, andai kata semua orang muslim bisa berdialog seperti ini, kita santai, nggak usah teriak-teriak kayak Zulkifli kan kayak mama-mama, takut kali dibilang kalah. Selalu aja mendengar dan didengar. Sehingga apa yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada audiens. Kita kan berdiskusi, berdebat. Bukan untuk memaki-maki. Kan begitu ya. Kalau Zulkifli kan tujuannya memaki. Tapi di roomku orang ini sopan semua. Kalau di room mereka, tanyalah.
Kau tanya tentang Quran lari ke Bible. Makanya aku tanya, sama nggak Musa di Bible? Oh nggak sama, oke nggak sama. Karena tidak sama, maka ketika aku tanya kau dari Quran, jawab dari Quran. Dan jawab dari tempat yang lain. Nah ini perjanjiannya pertama kawan. Maka dia nggak bisa lari kemana-mana lagi. Tapi dia keliru. Dibilangnya selatannya Israel, itu adalah Arab. Ngarang. Baca, Google aja lah. Ketikkan selatannya Israel adalah Mesir. Maka ketika perang Yom Kippur dibilanglah di utara Lebanon, di selatan itu adalah Mesir. Apa yang terjadi? Mereka membatalkan air Zam-Zam. Gitu cara lihatnya kawan. Tapi sudah, aku belum bicara tentang itu, maka dia tahu. Dia potong, dia minta lari ke tentang bidadari. Bidadari sudah kujelaskan di dalam Kristen, pengantin yang dimaksud bukan pengantin seperti laki-laki dan perempuan kawin, tidak. Sudah saya jelaskan, ada perumpamaan sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang ada 10 wanita. Kan gitu. Yang 5 tidak bawa cadangan minyak, yang 5 bawa. Sehingga ketika pintu dibuka, mereka yang disambut. Itulah yang apa ya. Nah, jadi dia mengatakan 70 bidadari, katanya itu di hadis. Saya nggak ke situ. Di Al-Quran memang tertulis bidadari ya, saya tahu ayatnya. Maka saya katakan, bidadari itu ini apa ini sebenarnya? Dibilang cahaya. Nah, terus manusia masuk surga dalam wujud apa? Ya daging katanya. Berarti daging bersetubuh dengan cahaya kawan. Dia mau cari remis. Mereka kan selalu cari remis. Bidadari digantinya dengan pernikahan anak domba, enggak match ya. Tadi dah KO dia. Sekarang digantinya lagi, ya. Orang Kristen kan berbicara terhadap word, kalimat, kata. Tapi kan kata itu sudah menjadi manusia, aku bilang. Maka kami bicara dengan manusia, dijelaskan manusia. Ya seperti ini manusia. Lah kalian kan tidak jelas bidadari. Tapi dibilang dia punya betis, punya itu kan kayak manusia. Ya monyet pun kayak manusia, aku bilang. Seperti manusia monyet itu kawan. Gorila entah apa-apa lihat ya. Ya tapi kan dibilang punya betis, ya monyet itu kan punya betis juga. Ya, carilah ilmu hewan. Adakah betisnya monyet? Ada kawan, atau gorila atau apa kan? Yang jadi lawak-lawak kawan. Jadi kawan, ini cahaya menjadi manusia, oke. Cahaya menjadi seperti kita. Tapi kalau cahaya menjadi bidadari apa? Bidadari itu definisinya apa? Makhluk Tuhan yang berparas cantik kan begitu. Tapi wujudnya cahaya kayak gini. Jadi gimana aku bersetubuh dengan gini? Apa aku gini-gini? Halo. Tapi selo ya, lawak-lawak aja kawan. Oke, gue naikkan dulu ini yang lain ini. Kadang aku geli-geli aja lah. Daripada enggak gue. Ini kawan aku bingung ini. Berjumpa sama si gladiator ini. Ya, wah kok ilham keluar ya. Sayang sekali. Masuk lagi dong. Aku nggak tahu kenapa tercampak, bingung aku. Ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada judul yang tadi itu kawannya. Bahwa saya sudah mencari bukti arkeologi atau catatan sejarah, prasasti atau apa benda di muka bumi yang berbicara tentang keislaman. Memang betul tidak ada Islam itu sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ya kawan-kawan ya. Saya nggak tahu kalau kalian punya data ya silakan di
diberitahukan ya kawan-kawan ya. Tapi kalau kalian tanya saya sampai hari ini belum saya temukan. Semoga nanti ada ya. Saya tanya dulu, mudah-mudahan si gladiator tadi masuk. Tunggu dulu. Ini ada yang naik satu, asli tapi palsu. Oke, dah, silakan. Ya, nanti kelak di sorga itu selain menuncit ya yang cantik-cantik itu ada lagi nggak kerjaan di sana, Le? Saya sebenarnya nggak tahu, kalau kata mereka ada pasar, ada ini, ada itu, ya macam lah itu. Tapi kalau sudah kenikmatan adalah mentuncit, mereka pasti akan meninggalkan pekerjaan lain. Lebih baik mentuncit daripada melakukan pekerjaan lain itu. Buat apa? Terus kapan sembayangnya mereka? Ya kan tidak perlu lagi di sana katanya sembayang, karena sudah di sorga. Orang sembayang itu kan karena di bumi. Ya, sebenarnya sih saya pengen ke sana, cuman saya pusing, nggak masuk akal. Coba yakinkan saya, lah, biar saya bisa ke sana ya, lah. Ya, Laya harus ke sana. Kenapa? Karena di bumi istri Laya cuma satu, mana enak. dan itu pun maaf ya, 5 menit cerot. Kalau di sana 70 tahun tidak cerot-cerot. Sebenarnya yang enak, yang lama apa yang singkat ya, yang wajar. Kalau kita bicara tentang cerot mencerot, yang enak itu yang wajar. Karena semakin lama dia semakin palak-lah. Palak-lah di Bogasan. Hancur mina. Sampai keluar. Banyak kali dikasih ya 70. Dikasih 2 aja buat saya. Saya udah puas, lah. Di dunia ini. Satu aja pun kita udah puas, karena katanya begitu dituncik kembali perawan. Ngapain 70? Satu aja pun bisa. Iya, kalau kembali lagi semula. Sementara di dunia ini saya sudah bosan yang begitu, Le. Saya sudah puas. Nah, itu dia. Kok saya begitu lagi nanti di sana, jadi nggak tertarik saya. Gimana ya? Apa yang membuat saya tertarik gitulah? Harusnya asli tapi palsu tertarik. Kenapa? Kata si Kores nanti di sana itu bersetubuh dengan cahaya gini. Sensasinya luar biasa. Cahaya digini-gini. Oke, lampu diskotik. Enggak, bersetubuh dengan cahaya gini. Kita masukkan burung kita ke cahaya ini. Nah, itu dia. Aduh. Saya sudah bosan yang begitu-gitu, lah. Masa sama sih yang nantinya di... bosan. Kita bosan kan udah karena bosan sama saya daging. di dunia. Iya, sama daging. Ini cahaya. Oh, berarti sensasi baru. Sensasi baru lah ya. Cahaya. Kayak cahaya matahari itu. Kita masukkan burung kita kan malak-lak. Jadi rasanya bagaimana? Hancur. Soal rasa bagaimana soal rasa? Ya katanya kan luar biasa. Makanya, sebentar lu. Ini menarik. Makanya orang sering, baru tahu saya rahasianya. Kenapa orang itu sering mengatakan bahwa nanti di sana burung kita tegang terus. 70 tahun baru loyo, kayak baru cerot sekali. Karena yang dikerjai kan cahaya. Kalau cahaya digini-gini kan gak lemas. Lawak. Aduh, lawak juga ya. Sudahlah, ya, gitu, Le. Mungkin aku cari yang tempat lain aja lah. Yang tempat lain bisa kan ya, Le? Bisa. Silakan. Bisa ya. Bebas-bebas aja ya. Oke, makasih lah ya. Siap. Oke, terima kasih. Yang penting kita bahagia karena mendengar manusia bersetubuh dengan cahaya.
Oke. Ya, asli tapi palsu udah boleh turun ya. Ada pertanyaan di YouTube, dia bilang gini, baru tahu aku bait suci di Mesir. Aku juga baru tahu. Makanya aku bilang, ya kita terima saja karena bait sucinya orang Yahudi di Al-Quran di Mesir. Baru tahu aku. Makanya aku bilang, nggak sama. Kalau dibilang yang nggak sama, kita nggak boleh ngotot, kawan. Kan dia bilang bait sucinya Yahudi di Al-Quran di Mesir. Loh kok luar siapa tadi? Pak Bito lagi. Kabar ya. Sekarang Pak Bito. Ya, halo Pak Bito. Bagaimana pandangan Pak Bito mengenai bait Allah di Mesir? Iya, iya Paman. Aduh, saya panik karena delay ya. saya kepengen tadi kalau nggak salah Paman debater mungkin baca juga komen-komen di ruang komen. Begini Paman. Ya. Saya seingatnya dulu, nanti tolong bantu ingat juga di dalam diskusi Paman debaters. Tadi saya ingat itu suara pernah masuk ke YouTube saya. Yang biasa pakai nama Kores atau satu lagi pakai nama apa lupa saya. Reuni Slayer. Iya, dia pernah masuk ke YouTube saya itu. Namun tidak berkembang menjadi perdebatan. Saya juga nggak tahu dia kayak gimana, segan begitu. Karena saya paparkan sesuai dengan wajah Kristen jadul. Begini Pak, dalam konteks orang berdebat tentang perkawinan dan domba dan lain-lain, di dalam bimbingan iman Kristen, domba itu adalah penggambaran tentang pengembalaan. Ya. Nah, pengembalaan hewan pada hari itu, si sang gembala itu di depan, berbeda dengan hewan lainnya. Itu dia. Jadi artinya leader kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Yesus Kristus itu adalah pimpinan, leader yang tidak pernah cuci tangan. Berbeda dengan kalau menggambarkan dengan hewan-hewan lainnya, itu berbeda. Ya. Jadi salah satu yang paling terkenal di dalam bimbingan iman Kristen adalah penggambaran dengan pengembalaan hewan domba, itu dipakai sebagai tipologi, dan juga nanti tentang penjalaan ikan. Ya, kenapa sih pada hari itu dipakai sama Yesus Kristus? Memang kehidupan masyarakat pada saat itu yang seperti itu. Seperti gitu-gitu. Gitu loh. Jadi dipakailah percontohan. Begitu, ya. Itu satu. Tentang domba-dombaan. Nah, tentang perkawinan. Ya. Tentang perkawinan itu juga sebagai tipologi, Paman. Kenapa perkawinan suka dipakai dan nanti kalau namanya kalau punya apa itu suami lainnya atau pasangan lainnya itu nanti dimaknai dengan ilah-ilah lainnya. Karena di dalam ikatan perkawinan itu masalah kesetiaan, Paman. Kesetiaan. Jadi pada saat ada bahasa-bahasa perjinahan itu maksudnya menyembah Tuhan lainnya. Ya toh? Jadi hati kita, iman kita berjinah kepada Tuhan lainnya. Itu dia konteksnya di situ. Ya jadi memang dasarnya kalau sudah keliru memaknai siapa itu firman, siapa itu Yesus, apalagi tadi saya tahu itu si Kores. Kan si Kores yang ngaku-ngaku pintar Yunani kan. Betul ya? Pertanyaannya Paman. Oh iya, tapi kan dia ya tapi kalau nggak salah Kores kan juga ngaku-ngaku ngerti lah Yunani. Siap. Saya langsung tertawa tadi Paman. Pada saat ngobrol sama Om Debaters, dia bertanya di 1 Yohanes tentang firman. Kan dia ngerti Yunani katanya. Itu kan hologos, bukan rema. Gitu loh. Bukan perkataan dari mulut, halo apa kabar, halo siapa namamu, bukan itu. Logos di dalam bahasa aslinya di kitab Yohanes itu. Gitu loh. Jadi itu adalah pikiran Allah. Pikiran YHWH, pikiran sang pencipta itu. Itulah logos yang dijadikan menjadi manusia. Seperti yang kita obrolin di sesi sebelumnya. Tadi kelihatan benar dia bekelit. Kenapa? Pura-pura nggak ngerti bahasa asli. Tuh firman tuh. Kok firman lu kok jadi manusia? Jadi lucu bagi orang yang ya seperti saya jadi lucu begitu melihatnya tadi. Ini sih udah nyari konten ini orang. Begitu. Karena dia paling semangat kalau ngomongin bahasa Ibrani lah, bahasa Yunani lah. Giliran firman menjadi manusia, kenapa dia nggak berpikir dengan bahasa Yunaninya? Itu dia jelas. Jadi berarti dia ketangkep bahasa itu. OTT berbohong sebetulnya tadi itu. Ya, iya. Jadi hologos itu adalah pikiran Allah. Itu mindset daripada Allah. Nah, maka mindset itu dijadikanlah bentuknya adalah ciptaan yang paling sempurna. Apa itu?
jenisnya manusia. Kisah anak Bethlehem. Ya toh? Kisah anak Bethlehem itulah yang dijadikan media. Ini bukan bahasa teologis, media. Ya, yang tadi sesi pertama saya katakan make jenis manusia. Karena Tuhan dalam konteks hologosnya dijadiin bentuk fisik. Tidak menggunakan pohon, tidak menggunakan batu, tidak menggunakan hewan. Namun dengan menggunakan adamanah itu. Manusia itu dipakai. Untuk numpangin rohnya itu. Gitu loh. Firman yang firman itu. Nanti bedakan. Maaf, saya agak-agak tidak etis di sini. Kalau mulutnya Yesus ngomong itu beda. Kalau di dalam bahasa Indonesia sebetulnya tersedia, Om. Tersedia sekitar 4. Ya, bahasa itu, ucapan itu. 1, di dalam bahasa Indonesia tersedia yang namanya sabda. Ya, ada kalam. Ya toh? Ada firman. Ya, berkata-kata secara verbal. Dan ada titah atau amanah. Nah, memang agak rumit kalau kita lihat dari bahasa asing di Indonesia, kan memang tidak pas. Itu kita harus akui. Karena perbendaharaan kata bahasa Indonesia kekurangan. Ya, itu 1. Terakhir mungkin, tentang peta. Paman Debater lain kali memang harus agak sedikit berupaya tentang mengketik peta. Tidak bisa mengketik dalam bahasa Indonesia sebetulnya. Nah, kalau mau ngetik map, ya, itu terpaksa, itu agak rumit menguliknya. Mesti ketik juga zaman Herodes dalam bahasa Inggris. Itu batasan-batasan negara dengan hari ini itu berbeda, Paman, petanya. Ya. Kan tidak ada negeri Palestina, tidak ada batasan Mesir dulu dan sekarang seperti hari ini, Paman. Berbeda. Batasan itu bagaimana kita mau berbicara zaman 4.500 tahun yang lalu melihat peta hari ini? Tidak bisa. Nama boleh sama, boleh Egypt, ya toh, boleh Turki, ya, bahkan dulu namanya Konstantinopel, gitu. Jadi kalau kita mau serius, terpaksa kita harus menggali pemetaan zaman Raja Herodes, gitu loh. Herodes itu harus ketik pakai bahasa Inggris atau ya referensi lainnya, gitu. Mungkin bisa juga diketik dengan jadi gini, Paman, mesti digandeng dulu dengan peristiwa terbesar pada hari itu seperti Pontius Pilatus, ya, kisah-kisah itu nanti keluar peta abad-abad jadul begitu, abad-abad jadul istilahnya, ya. Nah, jadi enggak bisa mematok begitu karena kita benar tadi yang dikatakan Paman Debaters itu tentang selatan dan lain-lain, tidak bisa melihat batasan itu dengan mengacu kepada peta zaman sekarang. Nah, mengenai peta, itu kan buatan manusia dan juga gejolak dinamika kehidupan bangsa-bangsa di negeri ini berbeda-beda. Saya mau ambil percontohan gampang. Kalau kita melihat peta tahun 1800, tidak ada tuh Singapura, tidak ada Malaysia. Ayo, siapa bisa debat? Kan beda, Om. Betul nggak? Tidak ada itu. Ya toh? Satu itu, Singapura bersatu dengan Malaysia. Gitu loh. Tidak ada juga itu batasan Kalimantan itu. Ya, dengan Sabah. Itu faktanya demikian. Nah, konteks ini nanti tentang peta-petaan. Ini nanti sama konteksnya dengan hari kelahiran Tuhan Yesus yang diperdebatkan. Ini sama. Kenapa? Karena basis kalender hari ini adalah Masehi. Tes 1 2 3. Sorry kawan-kawan, akses live dihapus. Jengkel kali aku. Aduh. Sudah dihapus akses live, apa lagi? Inilah si TikTok ini jengkelnya aku ya.
Tapi mau bilang apa ya? Aduh, aduh. Tadi lagi seru. Ah, ya, tadi ada jawab, aku terlalu lunak sama si Krores. Aku tidak menjawab tentang anak domba lah. Kan sudah ku jawab. Putar nanti video ini. Dan dia tidak bisa lagi kan, hanya itu aja diulang dia. Ku bilang, kalau kau mengatakan itu makna sesungguhnya, masa kami kawin sama domba, anak domba. Itu kan tidak ada seperti itu, saya bilangnya. Jadi bagi yang baru nonton, tolong nanti ditonton ulang. Ya, dan kenapa aku tidak menggebu-gebu, ngapain menggebu-gebu? Selu aja orang itu sudah kepanasan, sudah mati kutu yang, dan aku inginnya mereka tidak takut masuk ke roomku. Ternyata, aduh kurang ajar TikTok ini. Sudah di bandnya aku. Belum apa-apa. Kena lagi. Aduh, berapa lama lagi harus kutunggu ini ya? Akses live dihapus. Gimana cara nunjukkannya ini? Stres aku. Ayo diskusi pukul 5 status live. Anda dapat kembali mengakses multi 4 November. Alah. Konten yang menjurus ke arah seksual. Matamu. Masa itu? Sudah aku submit ya. Masa hanya gara-gara gitu dibilangnya keterlaluan sekali dia nih. Katanya kontenku mengandung seksual. Keluar dulu pakai akun satu lagi lah aku besok ya. Memanglah baluhap juga ini. Kalau yang gambar setan itu ku buat kawan, ndak mati-mati akun itu. Tapi ini langsung mati, aduh. Oke. Sekarang saya ajak kalian diskusi dulu kawan-kawannya. Ngomong-ngomong sedikitlah di YouTube ini. Kebetulan aku... masih jam 8 rupanya kawan. Kukira ada jam 100. Aduh. Ya ini sudah aku kasih link ya. Kalian bisa masuk. Kita diskusi cantik-cantik saja ya. Aduh. Ini orang-orang bodoh gini berkata kawan. Rudi tidak memberikan bantahan tentang framing Kores tentang pernikahan anak domba di sorga. Rudi tolong jangan lembek. Sanggalah bahwa pernikahan anak domba itu hanya ibarat. Memang kau tolol, goblok. Itu sudah ku jawab. Kau tonton aja nanti. Pantang bagi sang debater tidak menjelaskan. Sang debater sudah menjelaskan, ditunjukkannya gambar-gambar, ku bilang, alah gambar itu kan ilustrasi pikiran orang ya. Mimpi-mimpi, dongeng-dongeng dan segala macam ya. Tapi biarlah mungkin dia tak melihat. Banyaknya orang-orang tolol itu, dia masuk nggak menonton langsung komentar. Selulah kawan, yang penting dia sudah bersetubuh dengan cahaya. Halo cahaya kebenaran, selamat malam, silakan. Ya Bang, Horas Bang, selamat malam ya. Horas silakan. Aduh. Bang, tadi yang abang ajak itu berdebat itu yang masalah peta itu orang waras atau orang gila Bang? Dia agak-agak, kalau kau lihat mukanya kayak muka-muka kena ganja. Aduh, itu sejak kapan Bang ya? Arah timur itu di bawah Bang. Setauku arah timur itu ilmu geografi itu arah timur itu kan di kanan Bang. Arah barat di kiri kan. Iya. Ini orang ini udah sakit jiwa tapi PD-nya tingkat dewa Bang. Itulah kelebihan mereka dari dulu. Bangga jadi orang goblok adalah begoder.
Aduh, aku mikirnya ini orang ini udah bodoh live lagi. Aduh, live streaming kayak gini menunjukkan kebodohan dia dan ngomongnya itu kayak dia yang paling ngerti gitu. Aduh, aduh, aduh. Dan satu lagi Bang, dia apa itu membawa masalah apa Al-Quran yang Al-Quran itu apa Yohanes 1 ayat 1. Word, kata word itu kan bisa kata, tapi bisa juga itu apa firman. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris, tapi sok-sok bahasa Inggris gitu. Aduh, abang karena nggak tahu tadi word itu kan bisa jadi arti firman gitu kan. Bukan. Makanya aku bilang, Sebentar, ah, sebentar. ah, Tadi aku sudah bilang, mau apapun kau hmm, bilang itu, penting sudah hmm, menjadi manusia. Karena aku ah, kan tidak berbicara tentang word-nya, tetapi iya, lebih kepada berpikir cahaya menjadi apa. Dia bilang menjadi ah, bidadari. Ya, bidadari itu apakah hanya cantik, berkulit iya, mulus kan gitu. ah, Berarti ah, kau bersetubuh dengan cahaya. Lah kalau di kalian kan ah, ada word, ini artinya kata-kata jadi manusia ya. Jadi manusia kan mirip, bukan jadi manusia seperti ini. Jadi tidak ah, masalah aku bilang. Dia mau cari remis. nah, Silakan. nah, iya satu lagi Bang, aku lucu ya. Hmm. Kalau dibilang ya apa bidadari itu berarti kan itu ya Bang ya, manusia. Manusia itu kan zat padat ya. Zat itu kan ada 3, zat padat, zat Hmm. cair, zat gas gitu kan. Lah kalau kayak itu cahaya itu kan seperti apa ya? Udara lah ya, zat zat gas ya, udara gitu Hmm. kan, gas Hmm. gitu kan. Nah, sejak kapan bisa berubah menjadi zat padat? Bingung aku itu. Aduh, Makanya makanya tadi kan ku beri contoh. heeh, Ini heeh, lampu, ku bilang, ku heeh, hidupkan. heeh, Berarti heeh. saya bersetubuh dengan cahayanya ini, saya gini-gini kan. Kan bego saya bilang. Datang si TikTok dibilangnya muatan pornografi, langsung Ya, diblokirnya. Eh. aduh. Makanya aku mikir ini orang ya, memang ini apa ya, kelebihan mereka itu satu, Bang. Berani, berani tampil malu, Bang. Ya memang itu kelebihan mereka, berani tampil malu dan suara kuat-kuat dipertontonkan kepada khalayak ramai. Ya itu kelebihan mereka. Makanya Tapi, ketika dia bilang ya, cahaya itu, aku bilang udahlah kita stop aja eh, perdebatannya, aku bilang. Karena orang di room eh, ini orang-orang ini cerdas-cerdas. Kalau sudah kau orang bilang waras lah, bersetubuh, Bang. iya. Nggak usah abang bilang orang Cerdas. cerdas-cerdas, orang Nah, waras lah, Bang. ya Gitu, itulah aku bilang. orang waras gitu. Kalau Ah, sudah kau bilang ah, cahaya bersetubuh dengan daging, ya kami nggak ah, bisa apa-apa lagi. Gimana ah. membuktikannya? Aku bilang. Nah, menang aku kan nggak bisa kau nggak tahu otaknya ini goblok pikirku. Malah dibilangnya dia menang. Aduh. Ya gitu aja Bang, kalau lain kali nggak usah bilang kita itu cerdas-cerdas Bang, cukup aja bilang kita itu waras-waras, itu udah men-scamage mereka itu Bang. Kalau kita bicara sama orang gila kan udah ketahuan levelnya Bang. Lah, lu apa aja lu bisa ini apa itu namanya bisa wah masuk akal. Nah namanya juga orang gila kan akalnya nggak jelas Bang. Betul betul. Jadi gitu aja lah Bang, kalau Siap. terakhir kalau ketemu sama orang-orang kayak gitu bilang aja, "Hidup salam waras," gitu Bang. Oke. Terima Salam kasih Tunis Cahaya berkati, Kebenaran. amin. Selamat malam. Yuk. Aduh, aduh. Dia mau cari remis, makanya dibilang ke Word. Tapi aku kan tidak membahas itunya. Aku membahas perubahannya. Karena aku bilang dari cahaya menjadi bidadari. Dari kata menjadi manusia. Manusia dengan manusia bisa bicara. Bisa bergandengan tangan. Bisa. Nah sekarang dengan cahaya kau bersetubuh gimana? Ya cahaya jadi bidadari. Oke. Kecuali kau bilang cahaya menjadi manusia. Barulah bisa bersetubuh. Contoh malaikat, malaikat itu kan nur, nur itu cahaya, jadi malaikat. Bisa enggak kita bersetubuh dengan malaikat? Enggak bisa. Tapi datang dia bisa katanya bersetubuh dengan cahaya. Iya. Halo, Layah Tulang. Silakan Lang. Horas.
Ya suaranya dua kematikan mic. Iya, ya Dire. Ya jadi ini ya langsung di-ban aja. Berarti TikTok kepanasan ya. Dibilang bersetubuh daging sama cahaya ya. Makasih ya Kores ya atas kegilaanmu. Pantasan lah ini ya 70 tahun tegang terus. Ya karena kalian bingung ngejar-ngejar cahaya itu sampai 70 tahun. Jadi celotnya itu karena stres, bukan karena kenikmatan. Ya kan? Jadi lawa-lawa. Dari tadi saya ketawa aja ya. Aduh. Nah, jadi bukan kenikmatan ya karena stres mengejar cahaya itu karena nggak masuk ya. Nggak masuk karena kan cahaya yang diiniin kan, yang disetubuhi. Nah, terus yang kedua yang ini Bere ya. Nah, tadi nggak perlu lah kita jawab keras-keras, nggak perlu menjawab gimana ya dengan jawaban Bere ini yang slow aja ya udah kepanasan ya, seperti gambar tadi ya, gambar yang ditunjukin Kores kan, itu kan ada Tuhan Yesus, ada yang mengantri ya, dibilangnya kan ini mengantri ini menunggu dikawinin Yesus ya kan, pernyataan goblok gitu kan. Dan jadi kan itu kan Tuhan Yesus, mereka itu mengantri, Tuhan Yesus mengambil mereka masukin ke dalam surga. Jadi itu yang Bere ini kan narasikan tadi ya, itu benar menurut saya. Nah, dari situ aja si Kores sudah terpukul gitu kan, karena nggak ada ini, maka dilarikan lagi sama dia itu tentang perjinahan sama ini ya, sama perkawinan. Dan Bere juga menjawabnya saya pikir tepat juga kan, karena kan itu kan jangan ada Allah lain di hadapanku kan gitu kan. Nah, kalau kita ada Allah lain lagi Allah lain selain YHWH ya berarti kan kita berzina, selingkuh kan gitu kan. Dan itu dia sebenarnya udah mati kutu, makanya si Kores itu ketawa aja dari tadi ya, ditunjukkannya kayak inilah, kayak orang gila ketawa ya, mau gimana lagi ya, seperti Aristo aja, Aristo yang waktu yang itu kemarin tuh ya, yang waktu menyidang lah ya, tentang Agustan ya, dia kan ketawa aja kan, karena nggak ada lagi kata-kata yang bisa diiniin. Dan saya rasa perdebatan tadi ya cukup seru lah, TKO, technical knockout ya. Mungkin itu aja Bere. Password dulu ya, atas putih dikit, bawah putih dikit, leher garis hijau, jidat hitam metalik. Shalom. mantap lah, lantak aja situ lah ya. Kawan-kawan, kalian harus memahami teknik Tai Chi. Nggak usah sekarang ini kalau berdiskusi nggak harus kuat suara kawan. Memang yang pertama tadi saya jujur emosi ketika dia mengatakan Yesus bernafsu itu ya. Tapi kan saya kontrol. Tadinya saya sudah mau emosi, sudah mau saya sebut nama seseorang dan saya libas. Baru saya tahu orang ini hanya memancing saya. Maka dari itu oke. Saya bicara kitab saya bilang bahwa ada pengikut penjahat kelamin. Sebutkan namanya, jangan gini-gini. Oke, aku sebutkan namanya, kan namanya itu banyak, kayak sekarang ada yang pedofil, itu kan berlanjut ke gak bisa dia kawan. Kasihan aduh. Halo Dewe, selamat malam, silakan. Sorry tadi putus di TikTok, silakan. Iya sambil makan dah, Bang. Ya, silakan. Kores itu tadi udah ketawa itu menutupi malu, Bang. Menutupi malu itu ketawa udah. Masa apa Mesir itu dibilang apa sebelah timur? Nggak mungkin lah. Iya, timur. Kalau Tenggara sih oke lah. Kalau Tenggara masih oke lah, ya. Maksudnya sorry, Mesir itu di sebelah barat daya lah ya. Segitiga triangle itu Israel, Mesir sama Arab. Nah, Arab itu di Tenggara, kalau Mesir itu di barat daya. Selatan agak ke kiri dikit lah kalau kita lihat itu. Nah, kalau di sebelah timur udah pasti nggak cocok. Artinya apa? Artinya kalau dibilang air zam-zam itu di Arab itu tidak sesuai dengan fakta yang Ismail itu. Ya, itu poin pertama. Kedua, aku lihat mereka selalu menganggap kenapa ya? Jelas kalau di ini
makna yang tersirat. Artinya perkawinan anak domba itu kan makna kiasan. Bukan berarti kita terus nikah dengan anak domba, bukan. Ya. Tapi kalau di mereka kan benar-benar tersurat, bukan yang tersirat makna sebenarnya. Sudah gitu bangga lagi, kan heran aku sama si Kores. Terus sama Cahaya, Mau cari dengan remis. Cahaya, gimana lagi? Aduh, ini hanya orang gila aja nih. Aku nggak ngerti ya, aduh. Gimana nih Kores ini? Menggoyang Saking Cahaya malunya, sebenarnya saya juga malu tuh, Pak. Ya. Iya. Bisa nanti kalau ketemu lagi gimana, Kores? Kamu nanti dapat Cahaya ya? Gituin aja. Ngapain bersetubuh sama Cahaya? Makanya 70 tahun tidak cerot-cerot. Orang nggak ada yang mengapa ya cari-cari Cahaya, dia cari Cahaya. Cahayanya dimainin sama. Aduh, Kores. Itu kok dibilang pendebat hebat itu. Kores apanya nggak ada yang cerdas sama sekali. Ya udahlah Bang, gitu aja Bang, ikut ketawa aja tadi ngikuti perdebatannya. Bang, tapi hebat juga, bagus. Itu Bang ya, terima kasih Bang. Ya, selamat makan. Air Zam-Zam itu di selatannya Yerusalem. Pertama bilangnya selatan mana? Baitul Maqdis atau ya apa Palestina katanya kan. Oh ya. Kalau selatannya ya kan ke bawah itu kawan. Jadi diambilnya peta itu dimiringkannya ke sini biar jadi timur. Timur kan di kanan. Utara dibilangnya di timur. Timur kan kanan. Barat kiri, utara atas, selatan bawah. Kan gitu kawan. Jangan kau miring-miringkan ke sana, aku bilang. Luruskan gini, diluruskan. Selatannya kan Mesir. Aduh. Tapi ya sudahlah, dibilangnya bahwa bait Allah ada di Mesir. Baru kali itu ku dengar ada bait Allah di Mesir. Makanya ketika aku bilang, setuju nggak kaum Musa berbeda di Al-Quran dengan di Bible berbeda? Setuju. Ya sudah, aku nggak bisa melawan. Karena Musa yang di mereka, bait Allahnya di Mesir. Kan beda kawan. Bait Allah Yahudi yang di Al-Quran, katanya di Mesir. Ya sudah, jangan dilawan. Karena sudah berbeda, berarti kita sudah berbeda keyakinan. Maka aku tanya lah, kembalilah ke topik. Oke. Berarti topik kau mengenai bidadari. Aku mau tahu bidadari ini sejenis apa, dari apa yang terbuat? Cahaya kan ya. Oh, terus kau nanti masuk surga dalam bentuk apa? Ya daging seperti sekarang ini. Oh, berarti daging bersetubuh dengan cahaya. Langsung dibenci TikTok aku. Aduh. Halo Pak O, selamat malam, silakan. Sorry tadi terputus Pak, gara-gara dibilangnya aku mengandung pornografi, entah apa yang pornografi. Silakan. Halo. Halo Pak AO. Selamat malam. Halo. Halo. Wah, dari di mana Pak AO? Dari pipis. Halo. Halo. Oi. Gak ada Pak AO ini. Tapi masih kayak ada suara ketak-ketik ya. Apa yang terjadi aku nggak tahu. Oh, beliau hilang. Ya, jadi kawan-kawan, gak usah kepala kalian paksa. Kalau berdebat itu harus kuat-kuatan suara. Sakit kerongkongan kawan. Slow-slow aja kita. Yang penting yang kita sampaikan itu tersampaikan. Perkawinan sudah saya jawab, semua sudah saya jawab ya. Tapi yang pertama tadi jujur memancing saya emosi loh. Ketika dia bilang, wah Yesus bukan manusia dong kalau nggak punya nafsu begini bogon segala macam ya. Dan sudah saya ajarkan, kamu pernah enggak lihat bitsu, sekali-sekali kau pergilah ke kuil itu, tanya mereka punya nafsu atau enggak, kan begitu ya. Maksudnya nafsu apa? Nafsu seks. Ya begitulah. Oke, kawan-kawan sebelum saya lanjut, kayaknya ini kita seru, nanti saya mudah-mudahan saya sudah hubungi Rudi Simamora,
Saya bilang kok besok suruh lu si Zulkifli kalau berani berdebat sama aku. Tapi Rudi Simamora ini kadang ada lawak-lawaknya kawan ya. Biar aja lah dia. Dia enggak mau kawan. Cuman sang debater lah yang mau berbagi ketenaran. Ya udahlah nggak apa-apa. Semoga nanti disampaikannya. Oh disuruh aku buat akun TikTok yang banyak. Iya nanti aku buat, aku punya 2. Yang satu itu aja pun belum masih hidup ya. Kemarin aku sudah bicara entah apa-apa pun tidak mati-mati dia kawan. Tapi yang ini baru bicara gitu langsung padam dia kawan. Aku heran lihat orang ini kalau misalnya mereka mau nyindir-nyindir kita lolos, itu langsung mereka report kawan. Dulu gitu juga sama Zulkifli kan, baru aku masuk, baru bicara langsung di report. Kan kurang ajar itu. Boya sportif lah. Ya ini laporan bagi semua donaturku yang ada di seluruh muka bumi ini perkembangan pembangunan GBI Kairos ya. Saksikan dulu. Selamat siang semua. Jumpa lagi dengan sang debater dari proyek pembangunan GBI Kairos. Kawan-kawan, terima kasih atas kebaikan kalian sehingga hari ini kami bisa lanjut lagi dan material juga sudah kami datangkan lebih banyak. Ini baru datang segini ya kawan-kawan ya. Ini sudah mulai dibuat kampret-kampretnya, karpet-karpetnya. Ini ternyata butuh banyak besi kawan. Aku agak salah hitung dikit ya. Itu masih ada besi yang datang. Juga ini sudah dikasih nanti itu kalau sudah apa tinggal itu lagi dibuat. Nunggu ini selesai. Berarti biar sekaligus sampai sini ya, sekali jalan. Nah ini sudah mulai dirancang. Doakan kalian biar bisa minggu depan kami sudah mencor ya. Dan ini akan segera kita pesan pasir cor sama krekel ya. Karena ini tidak akan cukup nanti karena bukan itu aja lagi yang mau dibalok ya, ada lagi di ruangan yang itu kamar mandi sama yang belakang ya. Hari ini saya juga ada beli sika. Wah, sikanya yang botol besar ini kawan. Ya, ini botol besar sama yang satu dus. Tadinya satu dus yang dianggarkan. Terus ku tambah ini, takutnya didurikan lagi habis kemarin ya. Ini semen masih ada 7, nanti kita pesan lagi. Bertahap ya, triplex sudah mulai datang. Ini kayu juga. Kayu sudah. Jadi, apalagi yang datangnya baru-barusan ini. Kayaknya itu aja. Tidak ada kata berhenti, gas terus. Sampai bosan. Cuma ini kayaknya agak melengkung ke sana enggak? Oh enggak. Ya, ini sudah mulai naik. Sampai sini juga ya. Di sini nanti kami akan lebihkan dikit 80 cm nih. Dia sudah diukur. Besinya kurang banyak lagi. Kemarin belum datang semua ya. Sudah kupesan sih. Hari Senin lagi karena pun sekarang enggak terkejar ya. Ini hari Sabtu, besok orang libur. Kayu sudah datang. Ini lagi yang belum ya. Masih ada beberapa yang belum. Kita tunggu saja biar bisa ya ini. Ini belum lagi, sabar. Nanti naik lagi besi-besi ke situ semua. Ya, inilah perkembangan dari pembangunan GBI Kairos. Doakan kalian semuanya bisa selesai tepat waktu karena tunggu ini sudah lama menunggu. Dia belum lagi mendapat jatah ya. Oh, tinggi kali jenis. Ini dia. Ya, kita harus agak bersabar. Di sini pun sering hujan, makanya pakai sika biar cepat kering dan juga keras. Lebih keras daripada cor biasa ya. Kemarin kami coba cor biasa itu lama keringnya, sudah itu kurang kayak kurang keras sekali lah. Kalau dikasih sika dia keras ya. Nah ini doakan kalian. Minggu depan kami konsentrasi mendak ini dulu ya. Situ juga sudah dicor ini.
untuk drop zone-nya ini saya minta 6 besi. Itu masih di bawah 4 karena takutku nggak kuat nanti ya. Sebenarnya kuat aja sih. Karena di atas ini kan tidak ada beban nanti ya. Nah ini ternyata besinya butuh banyak ya. Kemarin ku buat 34. 34 apa 32. Ini aja sudah masih kurang ya. Kemarin datangnya sudah 23. Ya. Senin lagi ku minta sama siapa itu nanti ya. Ini nanti naik ke atas baru disambungkan ini kawan. Sekalian nanti dicor. Semua dicor sampai sana ya. Tapi aku minta orang tuh konsentrasi ke sini dulu. Ya, baru nanti setelah itu nanti sama-sama kami cor karena nyewa mesin. Ya nanti sewa mesin cor, taruh di sini baru mulai wew katanya. Biar sekali jalan. Kalau enggak gitu nanti susah. Memang ada si Sika penyambung cor-coran. Hebat juga ada Sika penyambung cor-coran ya. Ya itulah nanti kawan. Semoga bisa nanti selesai dengan baik ya. Itu orang itu apa ya? Mau motong apa tuh? Tua. Ya. Oke kawan-kawan. Itulah dulu berita terbaru mengenai perkembangan pembangunan gereja GBI Kairos. Saya jujur kepada kalian, hari Rabu kemarin saya sudah curhat, kas hanya tinggal 2 juta, sementara yang mau dikeluarkan 5.500.000. Sebagai manusia biasa, saya pun sudah ya menunggu, udah ibarat mau dihukum mati, udah pasrah lah. Ya, tapi puji Tuhan, Jumat kemarin semua sudah dicukupkan dan terima kasih atas kebaikan kalian. Jadi kesulitan minggu ini sudah teratasi. Hari Senin datang lagi kesulitan baru ya. Jadi biarkanlah kesulitan hari ini untuk hari ini. Kalau karena pembangunan ini per minggu gajinya, makanya biarkanlah kesulitan minggu ini untuk minggu ini dan minggu depan lain lagi kesulitannya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Donasi yang masuk untuk hari ini 400.000 ya. Dan Senin saya juga sudah mulai ngorder besi lagi. Kemarin besi dia habis, jadi mungkin Senin sudah ada. Biar itu langsung dipasang semua ya. Habis itu saya sewa molen yang kecil itu yang kayak kemarin. Wow, katanya baru. Rame-rame kami akan mencor, mungkin saya ikut juga. Karena di atas kan harus estafet kawan. Ya, kalau pakai mesin yang panjang itu gini nggak mampu kita nyewanya apa ya. Apa lebih mahal atau gimana ya. Ya kawan-kawan, saya tidak pernah menjanjikan sorga untuk orang yang membangun gereja, tidak pernah saya ajarkan itu. Dan memang saya cari di Alkitab juga nggak ada membangun gedung ya. Yang ada adalah bahwa kita akan seperti perwira itu. Ya, bahwa apapun yang kita minta di dalam kepada Yesus, Yesus akan mencukupinya semua. Sebentar ya. Oh ini. Bu Wati. Oke. Terima kasih ya untuk Ibu Uti Watimena. Ini ada donasi. Nanti akan saya sampaikan ya Pak. Ini saya ucapkan melalui YouTube. Sekalian saya balas di WA ya. Oke Pak. Saya akan sampaikan. Ya. Terima baik-baik sekali kalian ya kawan-kawannya. Ini yang kusalutkan dari orang Kristen ini kawan. Baik-baik kawan, tidak ada yang apa ya. Jadi tambah lagi donasi hari ini 500, jadi semuanya 900. Ya barusan masuk ya. Terima kasih kawan. Kalian tidak membuat saya malu. Andai kata saya tidak mampu melakukan ini, maka orang akan mengejek saya. Kau hanya berdebat aja kerjamu, nggak ada pun hasilnya, tidak ada pun apa-apanya kan ya. Kan malu kita kawan ya. Tapi saya percaya, aduh saya kali pantat saya kawan. Apanya itu harus begini baru bisa tahan lama duduk. Kalau gini sakit di tulang ekornya ini kawan. Semenjak aku dulu operasi itu kan terbaring. Berapa hari itu, 5 hari, 7 hari ya. 8 hari lah. Jadi sakit dia jadi gimana ya. Jadi kalau tegak gini bisa. Nah kawan-kawan. Kalian adalah penggemar terbaikku, sahabat terbaikku. Kita adalah saudara dalam Yesus.
Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Aku tidak dapat membalaskan. Aku hanya bisa mengajari kalian isi kitab suci secara jujur, ya. Dan jadikanlah ini hiburan rohani daripada kita ngerumpi. Bukan kularang kalian. Misalnya mau arisan, mau apa silakan. Tetapi sekali-sekalilah baca firman Tuhan. Kenapa? Semakin kalian mengerti firman Tuhan itu, pertama hidup kita tentram, matinya pun nanti tentram. Percayalah, aku sudah banyak ngajari orang, bahkan yang sudah mau mati pun, ku jelaskan. Maka dia ketika menghadapi harinya itu datang, dia sudah nyaman. Ya, kalian mungkin belum pernah melihat saya mengajari orang sebelum matinya, ku ajari kawan. Ya, jadi ketika dia menghadapi hari apanya, saya datang melihat dia sudah nyaman, senyum, semuanya. Banyak orang belum siap dan takut, ya. Maka mereka berusaha sekuat tenaga biar seseorang yang sudah tua itu suntuk umur. Kalau di dalam Alkitab kan suntuk umur. Memang kita berupaya kawan, tetapi ingatlah orang yang sudah suntuk umur itu artinya sudah mendekati game over. Kalian paksakan pun akan ke situ juga, ya. Jadi memang kita berusaha bagaimana dia hidup betul. Tetapi lebih bagus kalian persiapkan selain kesehatan juga persiapkan jalan menuju surga. Kalau kalian percaya yang namanya Tuhan itu ada. Tapi kalau kalian tidak percaya Tuhan itu ada, ya sudah, apa boleh buat, ya. Ingatlah 3 jalan menuju surga, sebenarnya 4. 1 sudah ditutup dengan Ibrani 10, yakni darah hewan tidak berlaku lagi. Tinggal 3. Yang pertama, ibadahmu melebihi agama Yahudi. Yang kedua, bahwa dalam Yesus itulah keselamatan. Yang ketiga adalah kau melakukan 9 buah roh. Melebihi ibadah Yahudi kau takkan mampu. Ya, pasti dijamin itu. Terus kau melakukan 9 buah roh juga tidak mampu, buktinya kau mati. Maka yang di dalam Yesuslah kita bisa peroleh keselamatan. Kenapa begitu? Karena kita berdosa. Andai kata kita tidak berdosa, kita tidak butuh Yesus. Kayak Henok. Henok pada saat itu tidak butuh Yesus. Henok tidak butuh firman yang menjadi manusia. Tetapi Henok butuh firman. Inilah kalian konsep Yesus sampai hari ini banyak yang enggak paham. Banyak orang terbalik-balik. Makanya setiap aku mengajari konsep Yesus, perhatikan dulu saya bilang. Yesus itu kehadirannya di bumi ini ada 3. Sebelum turun jadi manusia, saat turun jadi manusia, dan sesudahnya. Maka yang kalian lihat Yesus itu adalah firman menjadi manusia, dan manusia itu diberi nama Yesus. Kalau kalian bicara Yesus itulah waktu tahun 1 sampai tahun 33. Itu enggak ada lagi. Karena Yesus yang daging itu sudah enggak ada memang. Tetapi ingat, lawan-lawan kita selalu mengasumsikan bahwa sampai hari ini Yesus itu adalah daging itu. Tidak kawan. Ya, ini ada B. Silakan B atau 8 ini. Selamat malam, silakan. Selamat malam, Lai. Apa kabar? Kabar baik, seger-seger. Lai, coba kau buka, Lai. Surah 5 ayat 21. Coba kau tampilkan. Udah ada aku buka itu. Iya, tentang Israel. Nah, ya. Sudah sering kubahas. Itu kan ya, itu alasannya orang Palestina. Itu tentang alasan orang Palestina yang nggak mau keluar dari Gaza, itu alasannya, Lai. Terkait Quran itu. Ya. Itu kan ngeri. Ini ada di postingan Hanaya Naphtali juga membahas ini, Lai. Ayat ini. Aku baru ini, Lai. Artinya ketahuan bohong mereka di sini. Quran mereka, ya kan? Sampai kan Hanaya Naphtali itu kan IDF. Nah, wahai kau masuklah ke tanah suci. Nah, bagi Allah Palestina. Nah, iya itu. Ini kan ada postingan Hanaya Naphtali. Tapi yang ngerinya Hamas inilah, ya asal kau tahu, bahkan rumah sakit aja, Lai, di bawah tanah. Pak Komis, gimana kabarnya, Lai? Ya, halo, Pak Komis. Kabarnya. Pak Komis, gimana kabarnya? Dia sekarang sudah menggiring-giring opini. Wah, iya, menggiring opini. Ini ada pembantaian ini pada waktu pertama dulu senang kali dia. Hore, hebat. Namanya si Kumis 8.
Makanya, tapi ngeri lah. Kemarin tadi malam itu bombardir habis-habisan itu lihat. Ngeri loh. Iya. Biarlah situ. Penting udah menang kita saat ini. Iya, menang. Pertandingan Tuhan. Pertandingan Tuhan. Tapi Pak Kumis, tapi Juma masih belum nyerah itu jualan obat koyoknya. Nah, kalau si Juma itu kan dia ya biasalah cari-cari ini dan itu. Slow aja lah, biasa itu. Dia kan mau pergi apa dia terbang. Iya, tapi mereka menggiring opini kan ada gereja tertua di Gaza kan. Nah, aku gini. Nah, itu kan dari IDF yang posting itu kebetulan gereja itu berdekatan dengan rumah teroris Hamas itu. Jadi daya ledak nggak yang langsung mengarahkan ke gerejanya, enggak, ke rumah sebelahnya yang berdekatan. Jadi kekuatan ledaknya itu kena gereja. Itu loh. Yeah. Jadi berita-berita TV on itu seolah-olah gereja yang dibombardir. Itu biasa. Itu konsletnya lah. Oke lah ya. Terima kasih lah. Ya, terima kasih si B. Ya. Intinya kita sudah menyaksikan kekuatan Tuhan siapa yang paling kuat dan ini akan berjalan terus sampai akhirnya. Warukut, selamat malam. Silakan hidupkan mikrofon Kut. Ya, selamat malam, Lai. Shalom. Malam. Katanya kok nggak pernah live lagi, apa benar? Iya, ini komputer rusak, Lai. Oh. Nggak tahu tuh. Soalnya kita di kampung ini, aduh, ini sudah 2 kali rusak sih waktu awal. Cuma ini parah lah, sudah nggak bisa ngangkat lagi. Jadi ya nabung dulu lah, baru live nanti. Kenapa nggak diaktifkan apanya monetasinya? Nanti aku lihat Bang, bagaimana. Nanti saya, soalnya masih begitulah. Siap. Masih sedikit yang nonton ya. Ini Bang, saya mau tanya. Saya lihat ini Hamas versus Israel ini gimana itu Bang kabarnya? Sudah skornya? Sudah menang Israel. Jadi sekarang ini orang tuh mau mengupayakan gencatan senjata. Sudah pedih. Sudah pedih dirasa orang itu. Iya, terus begini juga Bang. Saya lihat ini kayaknya, ya ini analisa saya Bang ya. Ini media-media ini, ya media-media yang di Indonesia ya, yang media-media tertentu. Ini kayaknya terlalu membesar-besarkan lah. Saya lihat. Contohnya ada anak-anak kecil dengan berdarah-darah terus di rumah sakit, terus dikasih lagu-lagu kasihan begitu. Ini saya lihat banyak informasi-informasi menyesatkan lah. Itu kan bisa saja diambil potongan-potongan video bencana alam yang ada anak-anaknya, terus diedit lah sama orang-orang itu kan, supaya di sana terlihat mengerikan sekali. Nah, kenapa saya bilang ini terlalu kayak dibesar-besarkan begitu lah ya? Karena Pak Lidara ke sana sekarang dengan rombongannya. Mereka lagi di Israel sekarang berangkat jalan-jalan. Iya. Pak coba lihat di channelnya itu. Dia rekam live itu. Mereka lagi jalan-jalan di Israel. Ini kan berarti di Israel nggak ada yang aneh-aneh dong di sana. Ya, kalau misalnya ya. Tolong sampaikan kepada Pak Warukut, Pak Lidara, ya. Iya. Bilang begini, kalau bisa janganlah tampak wajah. Dia sekarang kan udah kayak tampak wajah, cuman pakai topi sama masker. Yang kutakutkan itu bisa menjadi sebuah petunjuk wajah dia dan keberadaan dia. Apalagi dia jalan-jalan ke
Israel dan begitu pulang, orang kan nanti bisa memoto-moto orang pulang dari Israel, baru dicocokkan dengan gambar dia sekarang. Iya bang. Cuma Palidar sekarang dia dia kemungkinan pulangnya ke Amerika bang, karena dia berangkat dari Amerika. Ya kalau di Amerika sih nggak apa-apa, tapi kalau dia balik ke Indonesia janganlah. Iya. Takut anu lah ya, dicegat sama atas putih bawah putih itu kan. Iya. Ya, makanya saya mau analisa ini berarti orang-orang bilang katanya Israel sudah kena puting beliung, banjir bandang lah apa segala macam. Itu kan menghibur diri, dibuat biar orang itu agak-agak menghibur diri biar senang dikit. Iya, saya lihat juga itu ininya bang, bahkan dari media besar bang, Tempo. Nah ini memang bagus sih media-media yang terpercaya ya. Jadi mereka kasihkan informasi dari tempo.com ini lah ya, bahwa itu hoax, itu bencana-bencana puting beliung, banjir bandang yang terjadi di Israel, yang katanya itu diasap mereka, dibantu sama tentara langit katanya. Tentara langit lah ya. Itu katanya puting beliung itu tentara langit membantu Hamas. Ini kan betul-betul ya itulah menghibur diri lah bilang. Tapi kalau saya bilang sih sarap lah ya. ODGJ yang buat itu konten. Nah, tadi dan juga sudah lihat enggak aku diskusi sama Skores? Iya, aku tadi lihat itu lah ya. Tapi tadi aku beli bakso, jadi pas saya masuk udah nggak ada. Kemana dia? Jadi kayak di report biasalah. Jadi kata si Kores, nanti mereka di sorga itu dalam wujud daging bersetubuh dengan cahaya. Jadi lato-latonya gimana bang? Enggak tahu, makanya aku peragakan tadi. Oh gini lah ya. Kalau kita pegang kata-katanya si Kores itu, coba ambil center. Ini apalagi yang di live chat ya, kayak Hambas, Botaker. Coba kau ambil itu center. Nah, terus kau kasih mati lampu, nyalakan center itu. Nah, terus nanti lato-latomu kau arahkan ke cahayanya center. Nah, itu ya itu tadi ku buat. Masih mau kan simulasinya gitu lah. Iya, masih mau aja jadi goblok, tetap goblok orang tuh kan. Bongak. Ini memang Kores ini dia selalu mencari pembenaran, Bang. Artinya mungkin dalam otaknya memang sudah pernyataan yang selama ini yang dia dengar itu sudah tidak masuk akal, Bang. Makanya dia mencari lagi cahaya lah, apalah. Karena sebenarnya otaknya sudah menolak, cuma dia Tapi rata-rata mereka semua begitu. Dulu si Farwan apa kan ya? Tuhannya kayak kipas angin. Baru dibilangnya kayak upil. Aduh. Iya. Kalau kita ya teman-teman Kristen kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Yesus. Mana dia? Itu yang ada di Alkitab dengan ada di film, kalau kau mau lihat ada fotonya juga. Nah, tapi kalau Kores ditanya, mana Tuhanmu? Bingung dia Bang menjawabnya tuh. Ini zat. Mana? Itu saja mereka langsung bingung Bang kalau ditanya mana Tuhanmu. Pokoknya ada tapi nggak bisa ditunjukkan. Nah, kayak seperti itu kan. Nah, tapi itu kan kepercayaan mereka ya. Jadi ya terserah mereka mau percaya atau tidak. Cuma itu yang saya sangat lucu tadi, yang masalah cahaya Bang. Itu saya lagi hayal-hayalkan itu si Kores lagi coba itu Bang center itu. Lantas anget-anget. Lato-latonya yang lagi hidup. Disenterinya lato-latonya kan anget itu kalau cahaya 500 watt. Makanya dia goyang-goyang dikit. Pantatnya Kores dia goyang-goyang dikit begitu. Daripada kenal pot, bagus juga cahaya sorot itu kan 500 watt. Anget-anget. Iya. Anget-anget.
Ya, yang terakhir Bang, saya mau sampaikan kepada teman-teman live chat, jika saudara-saudara live chat ya yang ada kelebihan sedikit, saya rasa nggak ada salahnya untuk membantu Bang Rudi untuk pembangunan gereja. Ya, jadi saya yakin ya Anda-Anda yang menyumbang itu tidak akan jatuh miskin lah kalau 100.000, 50.000. Yang penting kita bersatu, bergandengan tangan supaya pembangunan gereja itu bisa cepat selesai. Karena saya lihat Bang Rudi tulus ya di sini dalam membangun gereja itu, saya lihat dia tulus karena tiap tiap hari ada progres, ada laporan. Jadi bantulah teman-teman Bang Rudi. Saya juga ya sementara belum bisa, cuma bantu doa aja Bang, nanti kalau ada rezeki lah. Saya bantu. Oke, makasih. Santai aja. Makasih Bang Rudi. Siap, terima kasih Warukut. Ya, selamat malam. Ya. Ya, dengan mengabarkan itu saja kan sudah juga itu satu turut serta ya. Kita bersama-sama ya. Dia mengajak, ayo mari kita bantu gitu. Itu kan sudah satu hal yang luar biasa juga. Yang bagi yang bisa mendoakan silakan doakan. Bagi yang bisa membantu silakan membantu. Yang belum bagaimana, kan banyak cara. Menonton aja kalian sudah membantu. Like, subscribe, dan menontonlah. Iklan jangan lewat itu sudah membantu juga untuk saya. Karena kan saya bilang dari YouTube itu untuk membantu kehidupan saya sehari-hari. Kalau untuk donasi sisanya kan sebagian saya buat juga, kalau ada sisa saya buat juga nalangin kalau kurang tiap minggu. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, karena saya sudah capek, saya tadi dari Pekanbaru, pulang dari Pekanbaru langsung ke proyek, pulang dari proyek di sini langsung saya datang tamu, kami bicara ngalor ngidul. Setelah itu saya pulang, membayar gaji jam 5, hujan, balik ke rumah ini agak-agak pening-pening kepala kena hujan kawan. Ya, terus sampai rumah ini saya live, jadi ketahuan saya belum mandi kawan, karena tadi videonya ada kan, dan saya sudah ngantuk ini ya. Sudahlah. Itu dulu yang bisa saya sampaikan kawan-kawannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya intinya penting tiap hari saya akan bicara kebenaran firman Tuhan sejujur-jujurnya, dan saya akan mengejar pala keledai. Kalau kalian lihat bahwa StreamYard saya masih ada logo, saya pun nggak tahu. Harusnya hari ini sudah mati ya. Ya biarkan saja situ, mati sendiri nanti dia kawan ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters.